Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sungguh luar biasa sekali. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di Bindoman, Bina Doa dan Firman di Katolik Center. Dan pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita sekali bersama dengan Anda semuanya. Saya akan sapa dengan teman-teman yang masih setia dengan Zoom di Bindoman ini. Saya melihat Gwen dan juga Fanny ya dari Brasil ya. Kalau nggak salah yang baru datang join. Happy birthday untuk Fanny. Ya, God bless you always. Dan saya lihat Pak Adi, salam jahe. Saya lihat Juli, Pak Yoyo dari Kudus yang masih setia, terima kasih. Pak Satria dan juga saya melihat teman-teman yang lainnya yang masih bersama dengan kita semuanya, Vini dan juga Vivi, dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk Anda. Salam sehat selalu untuk teman-teman yang berada di Zoom. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja mendoakan 40 hari Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Pada hari Minggu yang lalu kita misa di katedral dan saya sempat membawakan pujian, dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Romo Paulus. Dan tadinya kita mendoakan Koronka untuk Monsinyur selama 40 hari, tetapi saya merasa kita semua sangat mencintai Monsinyur Sutikno, jadi kita melanjutkan Koronka ini selama 100 hari. Dan sebelumnya kita membawakan Koronka, kita juga mau hening untuk mendoakan juga dari keluarga yang perlu didoakan Koronka. Mungkin ada keluarga yang sakit atau mungkin ada keluarga yang meninggal. Jadi untuk itu nanti kita akan diam sejenak sebelum dimulainya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Yesus akan memberikan kelegahan pada semua yang datang kepadanya. Jangan mencari ilah lain, tetapi carilah Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kelegahan, memberikan air kehidupan, dan memberikan makanan rohani yang tidak akan pernah membuat kita kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita berdoa Koronka, kita bawakan sebuah pujian. Tuhan adalah andalan kita semuanya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Marilah kita hening sejenak untuk mendoakan yang terkasih Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Kami percaya dengan doa Anda semuanya, beliau berada di surga kekal bersama dengan Allah Bapa. Dan kita juga menyampaikan doa untuk keluarga ataupun teman sahabat yang memerlukannya. Kami persilahkan tim doa untuk bersama dengan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua tangan Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemudamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua kaki Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 luka-luka pada lambung Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkan. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih pada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih. Demi sengsara Yesus yang pedih, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas, dan harta belas kasihan
yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Belum semua. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita sungguh bergembira, bersuka cita dan bersyukur. Karena kita terus setia untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai wanita-wanita tiang Bunda Kudus yang sudah dipilih Allah. Mari kita boleh berikan senyum kiri kanan kita. Aku mencintai Tuhan, bilang, aku mencintai Tuhan. Senyum yang paling manis, senyum yang luar biasa. Kok belum semua ya? Oh begini. Semuanya mencintai Tuhan? Kalau gitu ikutin saya ya. Saya, tangannya diangkat. Saya mencintaimu Tuhan. Wah, gitu. Ulang, belum kompak. Saya mencintaimu Tuhan. Wah, ya luar biasa. Saat ini kita mau sama-sama bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau katakan sama-sama, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku ayo melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.
sini lebih semangat ini, nanti dapat hadiah yang sebelah sini ya. Sungguh kita bersyukur hari ini, bersuka cita. Saya Amin. melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita mau buka hati kita mau datang pada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kepadamu ku persembahkan hari ini, kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sampai hari ini boleh berdiri dalam keadaan sehat-sehat saja. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap rahmat, berkat, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk darah yang mengalir deras di dalam jantung kami. Untuk nafas yang luar biasa di dalam paru-paru kami. Ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemuliaan-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat mencintai kami. Ini kami Tuhan, kalau kami hari ini boleh datang dengan setiap persoalan, beban dan masalah kami. Kami mau letakkan di dalam kaki salib-Mu Tuhan saat ini. Kalau akhir-akhir ini dunia semakin jahat, semakin sukar, bahkan semakin kejam. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup menanggung setiap dosa kami di kayu salib. Benar Tuhan. Karya-Mu yang terbesar Tuhan buat setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kasih yang terindah hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu Tuhan. Selalu di setiap waktu. Sungguh kasih-Mu tak pernah berubah bagi setiap kami. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan dengan sungguh-sungguh hati sebagai doa kita. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah. sungguh Tuhan, kasih-Mu boleh mengalir saat ini bagi setiap kami. Mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku.
tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pujilah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terus bersyukur, tak habis-habisnya kami bersyukur buat cinta-Mu yang luar biasa buat kami, buat kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang kami tinggikan. Kau Yesus kemuliaan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu, Kau memulihkan setiap hati kami. Kau melawat setiap hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi ungkapkan dengan sungguh hatimu. Segala pujian, syukur bagimu. Sungguh saat ini kau hadir bersama kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami ingin terus memuji menyembahmu Tuhan. Saat ini kami benar-benar mau membuka hati. Kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo yang terkasih, Romo Paulus. Tuhan, buka setiap pikiran, mata, hati kami. Biarlah benih-benih firman yang akan ditaburkan boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di setiap hati kami. Kami siap menjadi tanah-tanah yang dikemburkan Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus membacak hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja. Mari Tuhan urapi Romo Paulus. Biar Engkau memberikan rahmat-rahmat yang ia butuhkan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu. Kau curahkan rahmat dan Roh Kudus-Mu dari ujung rambut sampai ujung kakinya saat ini. Berbicaralah Tuhan atas Romo Paulus. Kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih doanya, saya merasa diteguhkan ini. Karena memang saya datang ke sini, seperti Rasul Paulus bilang, saya datang dengan gentar. Iya, ini jujur, dalam 1 Korintus Rasul Paulus bilang, saya mau memberitakan firman kepadamu bukan dengan keyakinan, tapi dengan kegentaran. Karena baru hari Jumat saya bilang ya. Saya ini kompi cadangan di sini ya, pemeran pengganti. Dan baru tadi jam 9 mungkin materinya baru selesai. Jadi semoga ini roh yang membimbing kita semua, bukan saya saja. Baik, kalau dulu awalnya katanya temanya itu mencintai kitab suci, mengenal kitab suci, mengenal Kristus. Kemudian saya pikir-pikir, coba saya mau mendekati dengan jalan yang sama, karena bulan ini kan bulan kitab suci. Artinya kita dipanggil untuk mengasihi Sang Sabda. Baik, semoga Tuhan Yesus yang membimbing.
Nah, saya mau tanya dulu, ini kok kaum Hawa semua? Tidak ada Bapak Yosef di sini. Bapak Yosef hanya di belakang mengendalikan layar dan saya. Baik, kalau dibilang saudara-saudari, benar enggak agama Katolik itu agama kitab? Ada yang mau jawab enggak? Karena ini ada kebiasaan, agama-agama kitab itu ya di Indonesia ini punya kitab semua. Tapi benar enggak agama kita Katolik itu adalah agama kitab? Ada yang berani jawab? Kalau saya pribadi mau menjawab dan memberanikan diri, tidak sepenuhnya benar. Karena kita tidak menyembah Alkitab. Kita tidak begitu saja meyakini bahwa seluruh kebenaran itu langsung kita lihat atau kita percaya dari sekedar buku. Karena apa? Yesus sendiri pernah bilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya ini sebenarnya kitab suci, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kalau kita hanya melulu, pokoknya saya baca kitab suci saya selamat, saya baca firman saya dibenarkan, saya membaca kitab suci dosa saya dihapus, itu tidak sepenuhnya benar. Karena Tuhan Yesus sendiri, Anda tahu, kalau dilihat di sini orang-orang Farisi mereka cermat membaca kitab suci sampai hukum yang terkecil. Tapi ternyata Rasul Paulus bilang sendiri, semua itu kuanggap sebagai sampah. Karena kalau saya tanya lagi, ada nggak di sini yang ikut kelompok WA, WhatsApp grup Katam Kitab Suci? Pasti ada ya mungkin. Ada. Apakah dengan Katam Kitab Suci itu Anda yakin selamat? Belum tentu. Saya harus berani bilang, karena jelas 2000 tahun yang lalu mereka yang jelas menyangka bahwa saya lakukan kitab suci sampai hukum yang paling kecil saya selamat. Padahal tidak. Sebentar dulu ya, kita harus mengikuti ini. Yang ikut di Zoom jangan keburu mendakwa saya, karena ini masih lama slide-nya. Nah, karena itu kenapa kalau kita ini selamat bukan hanya karena membaca kitab suci, karena menghafal kitab suci, karena membaca kitab suci sampai khatam, kenapa kita perlu membaca kitab suci? Masuk lebih dalam dulu, jangan keburu. Kita harus tahu motivasi kita, latar belakang kita membaca firman, kita mendengarkan firman, ikut pelajaran teologi, ikut bindoman seperti ini apa? Jangan menyangka bahwa ketika datang ke sini, kemudian punya catatan lengkap, saya hadir di firmannya Romo ini, Romo itu, saya ikut pelajarannya Romo itu, saya dengar dari uskup itu, saya akan selamat. Belum tentu. Karena kita perlu tahu kenapa kita mau menyapa atau membaca kitab suci. Yohanes bab 1 mengatakan bahwa firman, sabda Allah itu bukan hanya kertas, tetapi bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sampai di sini jangan terburu-buru bilang, oh berarti kan benar, saya baca kitab suci, saya membaca Allah. Nanti dulu.
Kita perlu tahu kenapa kita perlu mengenal kitab suci. Di situ dikatakan bahwa kitab suci itu mengandung memuat firman Allah dan firman itu adalah Allah. Amsal mengatakan bahwa firman itu atau kebijaksanaan itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan yang paling menarik di sini ya. Rupanya sang firman itu ada sertanya sebagai anak kesayangan. Kita tahu bahwa firman itu rupanya, sang sabda itu rupanya bukan hanya huruf, bukan hanya teks kitab suci, tetapi dia adalah seorang pribadi, anak kesayangan Allah sendiri. Kata-kata Allah, bukan hanya huruf, bukan hanya kata, bukan hanya perikop, tetapi dia adalah seorang pribadi. Dan kita lihat ini dalam diri Yesus. Karena dahulu Allah itu berulang kali berbicara itu bersabda, dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang dulu anak Allah itu mungkin tidak bisa dibayangkan. Anda semua kenal bahwa anak Allah itu datang dalam rupa manusia. Anda melihat sendiri wajahnya berjenggot, laki-laki, mungkin agak sedikit gelap kulitnya karena harus jalan keliling terus dan sebagainya. Rambutnya gondrong, tidak ada kesempatan potong rambut. Sampai ibunya datang, mungkin Maria itu datang mengunjungi anaknya itu supaya, Dek, kamu potong rambut kok. Atau mungkin tanya, kamu sudah mandi belum? Ini guyon ya. Nah, tadi saya sudah mengantar bahwa dia itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dia ada sebelum segala sesuatu. Bahkan dia sudah datang dalam diri anak Allah, Yesus Kristus. Di masa mendatang, dia juga tetap sama. Dia adalah sang firman Allah yang kalau Anda melihat dalam kitab Wahyu, dikatakan aku melihat surga terbuka, ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dan bahkan di bagian akhir perikop ini dikatakan namanya ialah firman Allah. Ingat, di sini firman Allah bukan hanya huruf, bukan hanya kertas, bukan hanya buku, tetapi dia seseorang pribadi dan punya nama sebagai firman Allah itu. Dan kita tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Di balik penampakan laki-laki gondrong brewok, yang mungkin 2000 tahun yang lalu bahkan orang sekampungnya ingin melemparnya dari jurang. Anda tahu ya, Yesus khotbah pertama tuh gagal loh. Jadi kalau saya khotbah pertama di sini gagal enggak apa-apa. Dilempar dari jendela. Yesus sendiri berkhotbah di kampungnya sendiri. Tetangganya dulu yang pernah main sama dia tahu. Dan di ujung bukannya sukses, bukannya pesta pora, mau dilempar dari jurang. Bayangkan, tidak mudah rupanya kita memahami bagaimana mungkin sang sabda menjadi manusia. Paling enak kalau kita baca firman kertas sudah selesai lah. Paling enggak kita baca kitab suci, kalau saya sudah khatam saya selamat beres. Enggak perlu rempong, enggak perlu repot-repot. Tapi rupanya kita dipanggil untuk berkenalan dengan sang sabda ini, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya buku, bukan hanya kertas, bukan jatuh dari langit, huruf per huruf, kata per kata, tetapi ditulis oleh manusia yang memberi kesaksian tentang sang kebenaran ini. Nah,
Lalu, kalau kita sudah di sini mengimani Yesus, Sang Sabda itu rupanya mengajak kita untuk tinggal bersamanya, bergaul bersamanya, berkenalan sama Dia. Bukan lagi seperti orang-orang yang pokoknya aku baca ini, pokoknya aku selesaikan perikop ini, pokoknya kalau misalnya aku punya target tahun depan aku khatam kitab suci, aku selamat. Enggak. Pokoknya kalau kamu baca Injil 4 lengkap, kamu udah ketemu Yesus Kristus. Tidak benar. Karena apa? Kita perlu dipanggil untuk berkenalan dengan Dia. Mungkin ada orang yang enggak tahu ya, Anda pernah baca biografi seseorang. Anda mungkin pernah baca tulisan, Anda mungkin pernah baca berjilid-jilid kisah tentang seorang yang sukses. Tetapi siapapun dia, siapa sih yang enggak lebih dekat dengan ibunya sendiri, yang kenal dia suka masakan apa, hobinya apa, kalau dia lagi ngambek seperti apa. Kita juga dipanggil seperti itu. Kita bukan hanya baca firman, kemudian kita merasa puas dengan firman itu, benar ini. Tapi kita sungguh-sungguh enggak dekat dengan Dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sampai di sini, para ibu yang terkasih, ini memang Bunda Kudus ini memang ini ya, gendernya perempuan semua ya. Oh iya ya, jadi nggak mungkin ada bapak-bapak laki-laki di sini ya. Cuman operator kasihan ya. Kadang ada ya. Para bunda yang berjuang untuk menjadi kudus ini. Kenapa kita membaca firman? Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita berdoa koronka? Kenapa kita tiap datang ke misa berusaha merenungkan firman-Nya? Karena kita mau mengalami hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih? Baca kitab suci sampai khatam? Benar enggak? Salah. Hidup yang kekal itu apakah Anda datang ke misa tiap hari? Enggak. Kasihan loh saudara-saudari yang tinggal di Papua atau di pedalaman Brasil, misalnya sebulan sekali, mereka masuk neraka berarti. Salah. Karena hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang menjadi titik temu bahwa para bunda dan saudara-saudaraku dan saya baca firman tiap hari. Saya mungkin sampai hampir botak untuk belajar kitab suci, menghafalkan, berusaha menghidangkan renungan pada hari ini. Karena apa? Karena saya mau selamat. Karena selamatnya itu adalah saya mau mengenal Yesus. Bukan hanya dengan misalnya, pokoknya kalau saya baca Mazmur ini saya selamat. Pokoknya kalau saya baca doa ini saya akan sampai kepada Tuhan Yesus. Akan percuma kalau kita melakukan semuanya itu tetapi kita tidak mengenal Allah. Nah, mengenal itu seperti apa sih? Kadangkala mungkin godaannya kalau para bunda ini ya, atau para romo, atau umat yang belajar kitab suci menyangka apa? Saya lebih hebat dari mereka, karena saya tahu banyak. Itu keliru. Mengenal Allah itu berarti juga mengasihi. Baca kitab suci, ikut bindoman tiap minggu ya. Setiap Selasa, apalagi baca khatam kitab suci sampai 4 kali, ikut misa harian. Kalau orang itu tidak tergerak untuk mengasihi, nol sama sekali. Semua itu yang dia lakukan itu adalah kesia-siaan belaka. Yes,
Rasul Yohanes sendiri mengatakan Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Maka saya mengajak kita semua untuk merenungkan, apakah sudah bertahun-tahun ikut Bindoman ini saya tergerak untuk mengasihi? Apakah ketika melihat orang yang salah, kita cepat sekali untuk, kadang kalau di gereja itu godaannya paling besar itu, Allah adalah kasih. Umat datang terlambat, lihat semua gini. Sampai dia duduknya di mana? Set. Udah duduk masih dilihat lagi terus. Cepat sekali loh kita menghakimi. Ini bukan hanya Anda loh. Romonya juga, saya juga kadang lihat gini. Ini kalau kamu nggak duduk, saya nggak khotbah loh ya. Gitu. Seolah-olah. Kadang itu godaan cepat sekali bagi kita untuk mendakwa, untuk menghakimi, untuk mengumpat. Dan lupa bahwa seperti bacaan hari Minggu, kita ini sama-sama berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau nggak salah berapa triliun ya? Itu nggak mungkin habis itu. Bayangkan dosa kita sebenarnya tidak terampuni, tetapi Tuhan itu karena tergerak belas kasih-Nya, ya udah tak hapus. Makanya para bunda mungkin saya undang juga, terakhir kali pengakuan dosa kapan ya? Itu dosanya 6 triliun langsung dihapus. Nah, para bunda yang terkasih, saudara-saudariku, gereja mengajar kita bahwa Yesus itu datang, Sang Sabda yang menjadi manusia datang itu kepada bunda, kepada saya, bukan untuk memerintahkan saya menghafal kitab suci. Tetapi tujuannya jelas. Untuk menyapa manusia dan bergaul dengan mereka. Kalau misalnya ya, yang jadi syarat keselamatan itu adalah membaca 4 Injil sampai hafal, itu yang tidak selamat pertama adalah para rasul. Karena ketika mereka mati, Injil belum ditulis. Bayangkan, Bunda Maria mungkin juga itu. Di sebelahnya baru Yohanes yang nulis. Kamu nulis apa, Dek? Nulis Injil, Bu. Oh iya, teruskan ya. Kalau tanya apa-apa ke saya, nanti saya jawab. Iya kan? Tapi Allah datang menyapa kita, mau bicara sama kita, itu supaya ia bergaul akrab. Supaya kita kenal dia, dan jelas dia kenal kita. Nah, jalan yang paling jelas bagi kita para bunda adalah apa? Kitab suci itu. Nah, ini baru di sini saya mendarat ke bukunya. Kita tahu bahwa Sang Sabda itu bukan Alkitab pertama-tama, tetapi adalah Yesus Kristus. Dan ketika ia datang, dia itu mau bergaul akrab, menyapa, kenalan, mungkin tos sama anak kecil, tos. Bahkan di hari Sabat yang lain harus diam. Tuhan Yesus, kamu mau sembuh enggak? Mau? Ya udah berdiri. Meskipun di belakang itu semua orang begini, atau mungkin seperti sekarang ya. Mungkin kalau ada orang-orang yang tanda petik keterlaluan salehnya, suka menghakimi orang lain, Tuhan Yesus tetap menyapa, enggak apa-apa. Perempuan berdosa. Anda dalam Injil Yohanes tahu ya. Itu jelas perempuannya melanggar, udah berdosa, hukumannya tuh rajam. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Perempuan di mana mereka? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak akan menghukum engkau ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Padahal dia punya hak untuk melemparkan batu. Hanya 2 kali Allah itu menulis dalam kitab Keluaran dan dalam Injil Yohanes. Perintah Taurat ditulis dengan jari Allah, dan di Injil Yohanes anak Allah menulis di tanah. Wah, itu sabdanya sangat luar biasa. Beberapa ribu tahun kemudian baru jari Allah menulis lagi untuk menyatakan bahwa mungkin yang ditulis
kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, setelah 2000 tahun kita ini kan berjarak dengan Yesus, maka firman Allah itulah yang sekarang kita gauli dengan akrab, supaya kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Tujuannya tidak lain adalah setelah kita mendengar firman itu, kita menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Doanya Bu Lucy tadi bagus. Menjadi tanah-tanah yang subur. Karena memang pilihannya dari gambar ikon ini adalah Yesus sebagai penabur. Dan kita dipanggil setiap hari untuk membuka hati kita, untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika Anda membuka e-Katolik, ketika Anda terima renungan dari Romo atau dari siapapun, Anda dipanggil, saya juga dipanggil untuk membuka hati, mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau hanya disimpan, firman itu sama seperti seorang hamba yang menyimpan, mengubur dalam tanah dan tidak berkembang. Maka kita tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa perkataan Kristus hendaklah diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman itu harus berbuah dan firman itu harus diwartakan. Firman itu harus dilakukan, iman itu juga harus diwujudkan dan juga harus disebarkan. Hendaknya kamu mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Para bunda yang terkasih, setiap orang yang dibaptis itu punya tugas untuk apa? Mewartakan Injil. Anda kalau dibaptis dapat berapa martabat? Sebagai nabi, imam, raja. Anda imam juga loh ya. Kalau ada yang bilang imam tuh hanya laki-laki dan suami, itu keliru besar. Berarti pembaptisannya tidak berguna. Karena Anda punya imamat juga. Contohnya apa? Tadi yang mimpin doa di sini itu jadi imam. Anda mendoakan mungkin pas masak. Tuhan, saya mohon berkat-Mu supaya makanan ini enak, anak saya sehat, suami saya senang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saya bisanya masak telur aja Tuhan. Sama Indomie. Ya, semoga ini jadi persembahan yang baik bagimu dan bagi keluarga. Saya berjanji Tuhan, mungkin bulan depan saya belajar masak ya. Itu doa, itu imamat Anda menguduskan dimanapun. Tempat-tempat, mungkin Anda pergi kemanapun, dimanapun, bukan hanya di gereja Anda berdoa, bahkan di kamar mandi. Kamar mandi berdoa loh. Minggu lalu sama minggu ini yang bimbing retret kami adalah Romo Andres KYH, Salesian Don Bosco. Kemarin dia cerita minggu lalu, dari kecil dia dimandikan sama ibunya itu ibunya doakan dia. Sekarang jadi Romo kalau mandi dia berdoa. Aneh ya? Tapi enggak, karena semua hidup kita itu bisa jadi suatu doa imamat kita persembahkan dimanapun, kapanpun oleh Anda semua. Ini penting loh ya. Ingat saya tidak menyebarkan ajaran sesat, nabi, imam, raja. Loh Romo kan imam, saya ini bukan imam. Saya ini menerima imamat pelayanan, ditahbiskan untuk melayani para imam. Anda berdoa, dalam hidup Anda jatuh dalam dosa enggak? Jatuh. Maka datang kepada saya, kami yang melayani Anda, supaya Anda dipulihkan, Anda disembuhkan, ayo jalan lagi. Oke.
Anda dalam hidup membutuhkan asupan, kekuatan dari surga, asupannya. Kami kasih Anda apa? Tubuh dan darah Kristus. Tiap hari ada misa ya? Ada. Mau datang sebulan sekali, tidak apa-apa. Tapi mungkin romonya juga, buat tiap minggu Bu. Apalagi? Apapun kami berikan. Anda sakit, kami urapi dengan minyak, sesuai dengan pesan Rasul Yakobus. Kami para imam ditabiskan untuk melayani para imam. Supaya Anda kembali fight, entah di mobil, entah di kantor, entah di rumah, entah dimanapun, ketika Anda mengatakan, Tuhan lindungi saya. Saat itu Anda melakukan tugas imamat Anda untuk menguduskan. Ingat, kita tidak tahu loh tempat apa yang terjadi ketika kita datang loh. Anda bisa tiba-tiba datang ke gedung, ke rumah, ke siapapun. Anda tidak tahu tempat itu apa. Anda datang ke rumah teman, tidak tahu apa terjadi kejahatan di situ. Tapi Anda jadi imam, yuk kita berdoa yuk, ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anda menguduskan tempat itu. Anda mungkin datang ke rumah keluarga kerabat Anda yang tidak Katolik, Anda kuduskan, Tuhan lindungilah kami semua yang ada di rumah ini malam ini. Dan malaikat Allah jelas datang untuk melindungi semua orang tanpa pandang bulu. Allah itu tidak datang kemudian periksa KTP. Enggak selamat ini. Oh Katolik ini pasti selamat. Wah yang ini setengah selamat ini. Enggak. 1 Timotius mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah tidak pandang bulu. Maka itu tugas Anda bukan hanya duduk saja diam, dengar firman saja, tapi Anda juga dipanggil untuk juga mengajar. Rasul Paulus mengingatkan pada Uskup Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini gambarnya Rasul Petrus di hadapan Sanhedrin. Rasul Petrus waktu itu habis menyembuhkan orang lumpuh, kemudian dia diseret ke Sanhedrin karena dia mulai berkoar-koar tentang Yesus yang bangkit dan sebagainya, dan dia langsung jelaskan. Dan ini adalah pewartaan pertama kepada para Sanhedrin setelah Yesus bangkit. Sanhedrin itu mahkamah agama. Waktunya siap, Anda baca kitab suci atau jarang, Anda mungkin tidak pernah ikut kursus teologi. Kalau ada yang tanya, Ibu agamanya apa? Katolik. Katolik artinya apa? Ada yang tahu? Waktunya siap atau tidak, Anda harus menjawab. Iya kan? Agamanya apa? Katolik. Katolik artinya apa? Enggak tahu lah. Kok aneh? Anda beragama Katolik tetapi tidak tahu apa yang Anda ikuti. Di situ kita dipanggil untuk menyadari bahwa misalnya Katolik itu adalah soal kepenuhan, keutuhan. Agamanya, nama agama kita aneh ya. Utuh, penuh. Kok enggak? Agamaku adalah keselamatan, sukacita. Enggak. Kepenuhan. Karena di agama yang Katolik dan penuh dan utuh itu kita mengalami keselamatan secara utuh dan penuh juga. Tidak ada yang separuh-separuh. Tetapi ingat bahwa kita dipanggil untuk memberitakan firman itu entah siap atau tidak. Karena barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Maka para bunda yang terkasih, saudara-saudariku, jangan bilang bahwa hidup Anda itu tidak berguna. Saya tertarik dengan apa yang di-sharingkan Romo Andres Kayeha di retret kami. Dia cerita waktu dulu di Jakarta. Umurnya waktu itu masih 50-an, sekarang 70-an mungkin. Di Jakarta itu, di rumahnya Salensian itu mereka punya lapangan basket. Dan dia cerita setiap kali dia itu main basket. Biasa ya, main basket biasa tuh.
Main basket, jadi tidak datang begini sopan. Enggak, main basket sama anak-anak sekampung itu. Entah agamanya apapun. Nah, entah kenapa ada seorang bapak yang rumahnya di dekat situ dan setiap sore dia pulang lihat bule itu main basket. Dan dia tahu bule itu pemuka agamanya Kristen. Romo Andres itu cerita, dia suatu saat itu dipanggil oleh keluarga Islam. Karena ada seorang bapak mau dibaptis. Bapak itu katanya bilang, saya sebelum mati mau dibaptis. Panggil pemuka agamanya Kristen. Dipanggillah pendeta. Apa yang terjadi? Bapak itu bilang, bukan itu. Yang bule. Keluarganya tuh cari, bingung dan sebagainya. Rupanya mereka tahu di dekat rumahnya, di belakang pom bensin, persis katanya. Tempatnya bule itu. Tempatnya bapak itu. Ya ini orang Islam ya. Datanglah dia tanpa tahu apa-apa disuruh. Pokoknya datang ke rumah sakit ketemu. Bapak itu yang jelas Islam. Nah ini dia. Romo Andres bingung ada apa. Kemudian jelaskan bahwa dia mau dibaptis. Romo Andres minggu lalu dan pasti mungkin retret ini hari kedua cerita. Saya itu tidak pernah mewartakan Injil. Saya itu hanya main basket. Tetapi orang itu begitu tertarik dengan apa yang saya tampilkan tiap hari. Bule jauh-jauh datang ke Indonesia, ke tempat yang tidak dikenal, mau main basket sama anak-anak yang bahkan bukan Katolik juga. Dan kelihatan tulus karena basketnya tidak jaim tapi benar-benar kalah-kalah, salah-salah, ketubruk-tubruk. Dan dia bapak itu tiap kali pulang lewat belakang pom bensin. Maka para bunda yang terkasih, mewartakan firman itu dengan hidup Anda. Yang mungkin Anda itu tidak sengaja, mungkin cuma lewat bawa puji syukur gitu ya. Atau mungkin setiap kali lewat senyum. Orang itu mungkin, siapa ini? Tapi hidup Anda sungguh-sungguh mencerminkan hidup Yesus sendiri. Karena Anda bergaul akrab dengan Sang Sabda yang hidup, bukan sabda yang mati. Sabda yang mati itu kalau Anda baca kitab suci kemudian tutup merasa puas. Aku mendapat pencerahan. Sungguh Tuhan bekerja dalam diriku. Aku mendapat inspirasi. Terus tidur. Tidur siang nonton TV gitu. Terus mungkin baca WhatsApp sampai 3 jam gitu. Enggak, para bunda diajak untuk keluar. Untuk bilang. Untuk mungkin dengan kata-kata yang mungkin bagi cucu Anda membosankan. Oma ini ngomong apa sih? Yesus terus. Disuruh doa terus. Bosan. Tapi mungkin suatu saat cucu Anda ketika dia studi di luar negeri atau dia ada masalah. Dulu Oma pernah bilang kalau ada apa-apa doa. Mulai pertama kali. Mungkin benar ya. Itu loh sabda yang hidup, bukan hanya membaca, bukan hanya merasa puas diri, tetapi bergaul dengan sabda yang hidup dan juga membagikannya, sharing dengan orang lain, mewartakan dengan orang lain, bukan hanya disimpan, bukan hanya merasa puas diri. Karena itu kita dipanggil untuk juga mewartakan sabda Tuhan itu. Ini kok. Nah, jangan khawatir kalau Anda ngomong itu pateng pecotot, bingung. Mungkin kalau ada yang mimpin pujian pertama ndredeg gitu ya. Saya dulu waktu tugas di Yakobus pertama, dalam nama Bapa begini. Umatnya ribuan. Ini gereja kok banyak banget orangnya. Karena Rasul Paulus sendiri, tadi saya sudah mengantar. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara di Korintus,
Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalib. Bahkan dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bayangkan Rasul Paulus itu jujur. Jadi kalau ada yang bilang, saya takut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, nanti saya temenin. Rasul Paulus begitu pintar di bawah didikan Gamaliel, mampu berbicara dalam bahasa Ibrani, Aram, Romawi, Yunani, Syria. Masih aja kalau khotbah mungkin diam, duduk gitu. Ini benar nggak ya? Nanti ada yang tanya gini nggak ya? Mungkin ya saya bayangkan. Rasul Paulus juga gentar takut. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat dan yang meyakinkan. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang yang, pembawa firman ini hebat sekali. Atau mungkin ada yang tertarik dengan khotbah melulu dari gereja-gereja lain. Ingat, Rasul Paulus pernah, aku takut, aku gentar. Aku mungkin bingung harus ngomong apa, dan sebagainya. Jangan takut, jangan gentar untuk mewartakan sabda Tuhan. Karena dia memberi kesaksian di balik segala kerapuhan dan kelemahannya, dia mau bilang, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kalau ada khotbah Romo yang membosankan, ingat, mungkin di balik itu Tuhan mau mengajar. Kalau dulu Tuhan sampai 40 tahun menjaga, tidak bosan umat Israel, mungkin Tuhan mau mengajar, kamu jangan ngantuk ya. Tidak apa-apa khotbahnya Romo itu remuk redam. Dari A, Z, B aksen, C dan sebagainya sampai pulang, saya tidak dapat apa-apa. Kadang-kala gitu ya. Saya pulang misa tuh enggak dapat apa-apa. Tapi kalau datang ke persekutuan itu, kalau misalnya datang ke kebaktian itu, saya kok merasa mendapat penghiburan, kekuatan dari Allah. Tunggu dulu. Karena Rasul Paulus sudah mengatakan, saya tidak mengatakan apa-apa dengan hikmat manusia. Tapi benar-benar dari kekuatan Allah. Dan ini juga diberi kesaksian oleh dia, bahwa dia ini adalah seorang yang dipenjara. Dia orang yang mungkin tidak bebas. Bahkan kata-katanya pun juga mungkin membuat ketakutan. Tetapi justru kebanyakan saudara dalam suratnya kepada jemaat di Filipi beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mungkin aja kalau di sini ada pemimpin pujian yang salah terus ya. Atau kalau doa itu bingung. Atau mungkin tadi Koronka itu bingung. Lepas. Atau mungkin kalau ada Rosario yang bingung. Santa Maria penuh rahmat. Kok salah ya kelihatannya. Tuhan sertamu dan sebagainya. Enggak apa-apa. Barangkali orang yang di belakang. Wah, orang ini bisa. Saya juga perlu bisa seperti dia. Dia berani. Maka dalam kelemahan itu juga tersembunyi kekuatan Allah. Wah, rupanya nanti Romo Didik bicara tentang eksorsisme. Ya, sebagai penutup para bunda yang terkasih dan saudara-saudariku, saya mau review sedikit. Kita dipanggil untuk mengasihi Sang Sabda, bukan hanya untuk membaca firman, bukan untuk menghafal firman, bukan untuk bermegah dan bilang bahwa saya sudah khatam kitab suci 4 kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Dia, Sang Firman yang menjadi manusia? Dia tidak minta, ini saya tidak menyurutkan Anda ya para bunda, wah setelah ini saya enggak usah hafal kitab suci lagi aja, saya enggak usah teruskan. Enggak,
Tapi saya mengundang kita semua untuk menyadari apakah dengan ikut kursus kitab suci, apakah dengan misalnya ikut Zoom seperti ini tentang ada renungan, ada firman, ada mungkin khotbah, saya benar-benar sungguh mengenal dan mengasihi. Itu yang menjadi titik baliknya. Karena orang bisa saja hafal kitab suci tapi kepada pembantunya sendiri dia sangat benci dan kasar. Itu mengerikan menurut saya. Baca firman waktu puji-pujian menangis pulang, ketemu orang mungkin di jalan nanti, jadi pembuktian Anda di lampu merah, ketemu di rumah, ketemu pasangan Anda mau nggak menyapa dia? Atau mungkin jangan sampai sekarang Anda atau saya masih menyimpan kebencian terhadap orang lain. Itu khotbah saya hari Minggu kemarin juga. Kita gampang loh doa Bapa kami, itu ada kan di kitab suci. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Persoalannya kita melakukan enggak? Doanya Bapa kami, Romo saya Bapa kami itu, kurang apa. Doa Rosario itu saya baca 4 peristiwa setiap hari, luar biasa. Apakah itu dilakukan? Apakah saya dan Anda mau mendoakan orang yang saya benci atau musuh? Nah itu, di situ mungkin salah satu pertanyaan yang sederhana untuk memeriksa batin kita, apakah saya sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Allah. Dan ingat pada bagian terakhir ini, Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Ini saya pilihkan gambar Bunda Maria diangkat ke surga, karena Bunda Yesus itu tidak mengejek ibunya. Kan dikatakan ya, dia datang, ibumu di luar nunggu kamu. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Mungkin saat itu, mungkin kalau kita baca perikop itu kadang, Tuhan Yesus ini jahat ini. Ibunya di luar, dia malah nuding ini loh, saudara-saudaraku. Tapi mungkin Yesus itu tersenyum lihat ibunya. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah ia yang mendengar dan melakukan firman Allah. Ibunya mungkin tersenyum. Dan kita tahu jelas bahwa ibunya langsung diangkat ke surga. Makanya dalam Injil itu tidak ada ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria. Tidak perlu penginjil nulis. Mungkin waktu hari Minggu itu Tuhan Yesus datang. Bu, oke, sudah selesai. Saya tak terus ya, ya. Langsung dia datang ke muridnya kaget, kabur dan sebagainya. Aduh ya apa sih. Yang satu lagi disuruh malah didatengin malah nguwek-nguwek ininya gitu. Thomas gitu. Masukin ke sini. Sini juga. Dah ya. Jangan enggak percaya lagi loh ya. Ya Tuhanku dan Allahku gitu. Bunda Maria tidak perlu. Bu, ya. Sudah tahu dia. Sejak di kaki salib mungkin Bunda Maria sudah tahu bahwa firman yang disampaikan dulu 33 tahun sebelumnya dari malaikat, dia sudah tahu bahwa anaknya akan menjadi anak Allah yang maha tinggi dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita belajar dari Ibu Maria ya, para bunda. Anda ini kelompoknya namanya Bunda Kudus loh. Anda perlu punya devosi kepada Maria. Karena menurut saya, seorang ibu yang berdiri di kaki salib dan melihat anaknya remuk redam dan masih percaya bahwa anak Allah, itu ibu yang luar biasa. Dan dia punya mata ibu bukan mata manusia tetapi mata Allah. Anda mungkin, coba Anda bisa membayangkan kalau membaca perikop tentang Ibu Maria berdiri di bawah kaki salib. Anda kalau lihat anak Anda gagal itu apa yang terjadi? Anda sedih, Anda bingung, Anda meratap, Anda menyesal. Menyesal. Mungkin menyesal saya ini salah didik, saya ini salah urus. Ya, Bunda Maria apakah berdiri di kaki salib dia menyesal?
aduh saya salah urus anak saya ini salah asuhan gitu. Enggak. Apakah Ibu Maria berkata begitu? Enggak. Dia berdiri di bawah kaki salib. Dan dia mungkin dengar kata-katanya kepala pasukan, orang ini anak Allah. Mungkin Ibu Maria, iya. Benar, tunggu ya. Maka para bunda yang terkasih saudara-saudariku, kita sampai di ujung dari renungan kita. Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maka kita semua, bukan hanya Anda, saya juga, saya ini bukan hanya mengkhotbahi Anda tetapi mengkhotbahi saya. Berat tuh jadi romo itu, berat tuh jadi pembawa firman itu. Coba sih, bukan hanya nyiapin bahan, Anda bicara dengan megah-gagah, tapi sebenarnya Anda mengutuk diri sendiri kalau tidak melakukannya. Benar, saya ini seperti itu. Gampang bilang, ampunilah. Saya saja sebagai romo kadangkala kalau lihat umat atau lihat rekan imam itu kadangkala, duh ya apa sih, gitu. Gampang. Iya loh, benar loh. Ini saya sharing sebagai seorang manusia juga loh. Bahwa makanya saya terinspirasi dengan Bapak Uskup ini. Karena Bapak Uskup ini sepeninggal beliau itu rupanya ada banyak hal yang mengagumkan yang dia buat. Menurut saya pribadi dia bukan orang yang menyenangkan diri sendiri atau ingin menikmati hidupnya sendiri, enggak. Dia juga berkorban demi orang lain yang ya orang dari luar itu tidak kelihatan. Bapak Uskup kelihatannya kan cuman modelnya kan celelean itu ya. Maaf ya Monsinyur. Kayak kelihatan koboi, kaku, melirak-pelirik. Tapi di balik semua lapisan itu ada hati yang sangat penuh kebaikan. Karena itu para bunda yang terkasih, demikian renungan kita bersama. Kita dipanggil untuk mengasihi Sang Sabda yang hidup dan menghidupinya setiap hari. Maka kalau ada yang mau bertanya kepada saya persilakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Tanya apapun tidak masalah. Tidak ada pertanyaan yang kurang ajar. Barangkali ada yang mau bertanya, masih ada sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau menanggapi dan sebagainya, tidak ada masalah. Kalau yang Zoom mungkin nggak bisa bertanya ya? Bisa ya juga ya? Oh bisa juga ya, pakai chat. Tapi kelihatannya yang di Zoom juga mungkin masih merenungkan kata-kata saya yang sama sekali tidak berhikmat. Saya bersyukur punya rasul yang saya ikuti. Saya senang dengan perikop tadi, makanya setiap kali masuk ke acara seperti ini atau setiap kali misa, itu saya pasrah kepada Tuhan. Saya berbicara bukan dengan kata-kata saya, karena saya ini tidak berhikmat sama sekali, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Nah, para bunda, apakah ada yang mau bertanya atau ingin membagikan pengalaman? Saya ingin menanyakan dan mudah-mudahan mendapat jawaban yang akan menguatkan saya. Saya punya pendamping yang mau doa, mau rosario, mau misa tiap hari, mau support, mau semuanya. Apa yang istrinya mau. Jadi salah satunya sudah mengantuk pun, kalau saya duduk dan mengawali dengan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pasti mbah itu akan duduk untuk ikut doa. Seperti itu. Jadi secara penglihatan saya, perenungan saya, baik-baik aja. Cuman Romo,
Romo orang Jawa enggak? Iya, Bu. Iya. Nah, Mbah Kung ini orang Jawa, Iya, Tulen, Tulen. dengan DLL Jawanya. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu Mbah Kung ini mimpi. Mimpi kalau karena asalnya dari desa, Iya. mengatakan di sana ini kok rame-rame ya. Rame-rame itu kan pesta ya Romo. Mungkin juga. Pesta, anggap aja pesta. Nah, akhirnya menjadi kepikiran. Saya ya sudah mengatakan dari A Z kuadrat. Tapi toh dari wajahnya, karena kalau di telepon anak itu selalu tanya, papa apa oma. Jadi kan kelihatan Wajahnya. dari ada galau gitu loh Romo. Nah, apa yang masih harus saya katakan untuk menguatkan gitu. Itu yang rame-rame itu dalam mimpi atau? Dalam mimpi Romo. Oh, rame-rame. Jadi tafsir mimpi nih. Iya. Ini jadi Yusuf saya, bukan Paulus lagi nih nanti. Iya. Saya memang kurang begitu paham soal rame-ramenya itu. Apakah itu sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang menyedihkan, karena kalau dibilang pesta kok wajahnya jadi galau, itu juga kurang. Mungkin kalau Ibu nambahkan. Jadi begini, jujur apa yang saya tahu di orang Jawa, kalau ada pesta dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang baik. Oh. Begitu. Iya. Nah, apa yang harus saya, mungkin ada dari firman yang Romo bisa mengingatkan saya, karena saya meskipun khatam katanya Romo, ya rodok ndak apal, bukan ndak, rodok ndak apal semua. Oh iya, baik. Saya ini terus terang memang Jawa swasta mungkin ya. Jawa ndak tulen. Jadi posonya juga mungkin setahun sekali, mungkin pas lupa makan. Kalau mungkin Mbah Kung itu terusik atau terganggu dengan semacam, mungkin ya kalau saya sebut godaan, karena kan godaan itu bisa menimpa dengan cara apapun, entah kata-kata orang atau mungkin dengan tampilan seseorang atau mungkin juga dengan mimpi. Apapun yang terjadi, saya selalu pegang kata-katanya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 5 mungkin. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu yang saya pegang terus. Saya sangat suka firman itu. Karena Rasul Paulus membuatkan daftar semua yang kelihatannya mengancam ketelanjangan, perang, pedang. Bahkan Rasul Paulus bicara tentang malaikat atau makhluk di atas atau yang di bawah. Dan dia tanya, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Maka kalau mungkin Mbah Kung cemas akan sesuatu yang mungkin mengancam atau yang akan terjadi, barangkali firman itu bisa menjadi penguat bagi beliau. Saya merenungkan, beberapa waktu lalu saya menyampaikan satu renungan tentang harapan di pendalaman imannya GYB, Gembala yang Baik waktu itu. Kursus kitab sucinya di Gembala yang Baik. Waktu itu diberi tema tentang harapan, ya seperti ini, saya menyiapkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi itu, karena harus menggantikan.
Para bunda, dalam kredo aku percaya, salah satunya kita ucapkan yang turun ke tempat penantian. Siapa? Yesus. Bahasa Inggrisnya tahu? He descend into hell. Bukan ke tempat penantian. Anda baca kredonya bahasa Inggris, yang turun ke neraka. Dan itu dibenarkan dari surat Rasul Petrus, karena dia benar-benar turun ke neraka. Dan dia mewartakan Injil di sana bahkan. Makanya dalam salah satu gambar kuno itu, Tuhan Yesus itu benar-benar memporak-porandakan neraka. Jadi peristiwa salib itu peristiwa kemenangan betul. Karena ketika dia bilang ke penyamun, mata manusia kan melihat orang ini terkutuk loh, dihukum mati. Karena dalam perjanjian lama dikatakan terkutuklah ia atau mereka yang tergantung di kayu. Jadi kalau ada orang gantung diri, ada orang itu tidak dikubur, kecantol, itu aduh. Dan termasuk di kayu salib. Makanya jelas Tuhan Yesus sampai mati itu dianggap orang ini terkutuk. Tapi di salib itu dia justru bilang, amin, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Itu kata-kata luar biasa. Karena saat itu dia turun ke tempat penantian, dia mungkin datang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan turun ke neraka atau ke tempat penantian, itu menyampaikan apa yang dikatakan dalam Mazmur. Bahkan ketika aku meletakkan alas tidurku di tempat kematian, engkau ada di sana. Tuhan itu bahkan sampai ke tempat yang kita kira itu terkutuk, dia di situ. Makanya saya bersyukur punya Tuhan semacam ini. Saya sering sampaikan ini juga. Ini saya beri kabar gembira. Kita percaya predestinasi enggak? Takdir enggak? Tidak. Kita percaya pada kehendak bebas kita yang dihargai oleh Allah. Maka kalau kita bahkan memilih pilihan yang keliru, Tuhan itu tetap ikut itu. Bandar narkoba Katolik, PSK Katolik, koruptor, suami yang mungkin meninggalkan pasangannya. Apakah Anda pikir dia ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan itu tetap ngejar. Karena Tuhan mengatakan, kalau seseorang mengingkari aku akan mengingkari dia. Tetapi kalau orang itu tidak setia kepadaku, aku tak akan tetap setia kepadanya. Karena apa? Meterainya sudah kekal di sini. Baptisan itu kekal loh. Itu dia mau pindah agama sampai 7 kali, Tuhan Yesus tetap ikut. Mungkin dicolek. Salah. Apa sih? Ya wis, ikuti aja. Dia itu sampai hancur, gak karuan, buat dosa sampai mungkin orang udah gak mungkin ada keselamatan. Tuhan Yesus tetap bilang ada. Pelan-pelan. Salah jalan. Makanya Oma dan para bunda dan saudara-saudariku, sehancur-hancurnya kita, Tuhan akan tetap setia sama kita. Anda pilih jalan yang paling busuk sekalipun, Tuhan itu tetap datang ke sana itu. Salah jalan. Itu terjadi dengan kata-kata Yesus sendiri kan. 99 ekor dia tinggal, yang 1 ekor dicari itu. Sampai mungkin tempat yang paling gelap, tempat yang paling tidak memungkinkan, dia tuh di situ. Benar bukan? Sabda Tuhan bilang itu sendiri. Maka, Oma dan para bunda, kalau misalnya Anda mengalami misalnya dikutuk orang sekalipun, dikutuk dukun santet terhebat di dunia gitu. Anda bilang kepadanya, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Mau disantet model apa, ada yang bayar 1 triliun, perjanjian lama itu pernah mengatakan, seorang raja minta tolong Bileam, Anda tahu Bileam, itu dukun santet, dukun tenung, tukang kutuk, dibayar untuk mengutuk seluruh bangsa Israel. Yang terjadi apa? Dia rebah ke tanah dan memberkati semuanya. Berkati terus, kata-katanya yang dia mau kutuk itu jadi berkat semua. Bahkan salah satu berkatnya dia melambangkan atau meramalkan datangnya
aku melihat sang bintang kejora, dia datang, yaitu adventnya Tuhan Yesus. Dari mulut atau bibir seorang dukun kutuk. Maka para bunda yang terkasih, saya enggak bilang Anda harus salah jalan loh, enggak. Enggak. Oh berarti saya mau apapun bebas ya Romo. Kan Tuhan Yesus akan tetap menyelamatkan saya. Tuhan Yesus akan menyelamatkan, tapi kalau tidak kembali ya Tuhan Yesus cul. Sampai terakhir, titik terakhir, selesai. Makanya ada neraka. Neraka itu kan pilihan kita semua. Dosa yang tidak dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa apa? Dosa menolak cinta Tuhan. Ayo tuh balik. Karena apapun yang kita katakan pada keputusan akhir kita akan langsung mempengaruhi semuanya. Makanya doa Salam Maria itu paling indah loh. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Makanya kalau Anda tertidur waktu doa rosario, bersukacitalah. Waktu mati pun Anda langsung bangun lihat Bunda Maria gitu. Sudah bangun sayang. Di mana saya? Enggak apa-apa, ayo. Tarake saya rosario. Lah ya itu. Ini sekarang sudah waktunya pulang, ayo bubuk. Ya kan, doa Salam Maria apa yang terakhir? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Anda terakhir langsung plek ini. Anda bangun langsung lihat Bunda. Hai. Ini Bunda Kudus yang benar ya. Bunda Maria. Enggak. Jangan lihat film. Jangan bayangkan Bunda Maria seperti film horor dong. Nanti dipikir filmnya Falak gitu. Hai. Justru waktu itu Anda tersenyum malahan. Bunda saya pulang ya. Iya. Sudah capek ya di sana. Iya Bunda. Kakean problem di sana. Makanya Bapak Uskup sekarang sudah tenang. Saya yakin. Tidak pernah datang lagi ke uskupan kok. Selama saya masuk ke kamarnya juga tenang. Bapak Uskup permisi ya. Ya gitu paling. Nah saya yakin Bapak Uskup orang baik dan dia sudah berada di dalam kerajaan Bapa di surga. Karena itu para bunda, untuk Oma dan semuanya jangan takut. Jangan khawatir, mau mimpi buruk sekalipun, mau mungkin dihujat, dikutuk oleh siapapun, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan. Demikian renungan singkat dari saya selama kurang lebih 1 jam. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Makasih banyak Romo Paulus yang sudah bersedia menggantikan Romo Rambang yang sangat mepet waktunya. Jadi saya dapat info kalau Romo Rambang nggak bisa kembali ke Surabaya itu hari Rabu. Saya cari-cari penggantinya belum dapat dan terakhir minta tolong Romo Paulus dan Romo Paulus Jumat baru menjawab iya gitu. Puji Tuhan. Dan luar biasa sharingnya Romo. Betul kita harus mencintai kitab suci karena saya teringat ini Romo. Kalau kita sering membaca kitab suci itu ibaratnya otaknya kita itu seperti memorinya laptop. Jadi apa yang kita masukkan, kita input itu akan keluar melalui kata-kata, pikiran, perbuatan kita. Jadi makanya harus sering-sering baca kitab suci gitu. Terima kasih. Oh, satu lagi yang saya mau ngomong tadi, kalau kita salah jalan, ibaratnya itu seperti Google Map ya Romo Tuhan itu. Kalau salah jalan kayak Google Map, suruh kembali lagi gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selasa depan kita akan bersama-sama dengan Romo Didik di tempat ini juga, di mana Romo Didik membawakan tema exorcism. Exorcism ini terinspirasi dari saya menanyakan tentang kenapa babi-babi itu waktu legionnya itu diusir sama Tuhan Yesus dibentak, kenapa kok minta masuk ke babi-babi gitu. Nah dari salah satu perikop itu Romo Didik ngomong masih banyak cerita-cerita yang lain dan dikemas dalam tema yang sama yaitu exorcism. Exorcism yaitu pengusiran roh. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dalam tentang exorcism,
Mari kita semua hadir di tempat ini Selasa depan bersama dengan Romo Didik tanggal 26 September. Kemudian Deverbum yang biasanya kita selenggarakan setiap hari Kamis akan diubah menjadi hari Rabu tanggal 20 September dengan tema Mariologi karena Romo Bayu hari Kamis berhalangan dan bisanya hari Rabu. Demikian. Kemudian untuk KUR, Bapak Ibu yang terkasih yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami di KUR Bunda Kudus atau ingin mengundang KUR Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Bapak Ibu yang terkasih yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464567567 dan Pindoman hari ini rekamannya akan diupload di YouTube. Bapak Ibu bisa menyaksikan ulang di channel YouTube Bunda Kudus ataupun media sosial lainnya untuk mengetahui keterangan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kami di Bunda Kudus. Catholic Center ini sejak September mengadakan misa harian dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 12 siang. Dan hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Paulus Febrianto juga. Kami juga menjual barang-barang rohani titipan dari Pater Robi Wawor, di mana semua hasil penjualan patung-patung atau souvenir itu akan dipakai oleh Pater Robi untuk pelayanannya di Holy Land. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita minta doa penutup dari Romo dan berkat ya Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Sang Sabda yang telah menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang memahami dengan jelas suka duka pengalaman hidup manusia. Maka ketika kami menjalani hidup ini ya Tuhan, datanglah selalu menyertai kami. Sertailah kami dengan firman-Mu yang hidup. Dan semoga kami hidup oleh firman-Mu dalam perbuatan, kata-kata, pikiran, dan apapun yang kami lakukan setiap hari. Supaya kami boleh memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu yang membawa hidup itu kepada semua orang. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kiranya kami pun berani untuk menjadi saksi. Bukan hanya untuk merenungkan Engkau, merenungkan sabda-Mu, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjadi saudara-saudari-Mu sendiri. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua, agar karya-Mu sendiri yang bekerja dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan perutusan yang Kau percayakan bagi kami masing-masing, sesuai dengan talenta, karunia, dan apapun yang hendak Engkau percayakan bagi kami. Maka curahkanlah rahmat-Mu kepada saudara-saudari kami ini ya Tuhan, agar seturut dengan belas kasih-Mu, Engkau memberkati mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, sungguh menguatkan kita semua firman hari ini dan kita boleh menjadi umat-umat pemenang. Amin. Amin. Yuk saya undang bangkit berdiri sekali lagi, kita mau nyanyikan lagi penutup. Kita mau berdiri dan berjalan bersama Tuhan. Berdiri